Halo semua, akhirnya hardware di PC ini kembali memanas dan kita semua para konsumen yang menang, terutama dengan pengumumannya adanya RDNA 3 yang menurut gue benar-benar menarik banget nih untuk diperhatikan, makanya kita bikin kontennya. Jadi di sini gue nggak bisa hadir langsung di Las Vegas walaupun diundang sama AMD karena ya emang visa gue itu nggak tahu kenapa selalu ditolak kalau urusan itu ke US. Mungkin benar karena muka gue itu mau zero rate up. Jadi di sini tuh kita diwakilkan oleh David yang langsung ke sana dan mencoba untuk memberikan rangkuman yang menurut gue adalah hal-hal menarik dari RDNA 3. Jadi di sini David akan kasih lihat kepada kalian beberapa PC dan ya b-roll lainnya lah tentang event yang ada di AMD sekarang. Jadi RDNA 3 ini sekarang udah menggunakan chiplet design. Seperti yang kalian bisa lihat sekarang ada 7 dengan 6 buat 6nm memory cache die dan 1 5nm graphics compute die. Jadi ini mirip banget dengan apa yang dilakukan oleh AMD pada saat Zen pertama kali keluar untuk line up CPU-nya. Dari sini kita bisa melihat kalau AMD ini tetap memiliki atau lebih tepat itu menjaga trajektori mereka untuk selalu meningkatkan performance per watt-nya. Kalau kita lihat dari RDNA itu, seperti yang di slide ini, itu kita bisa lihat kalau improvement itu mencapai 54%. Yang jujur, buat gue pribadi, hal ini tuh cukup penting. Karena ya, gue di kamar gue, PC gue itu juga di kamar, bukan di kamar yang lain. Dan watt usage, buat gue pribadi itu sangat-sangat penting, karena gue nggak ingin AC gue itu kerja keras, cuman buat dinginin udara yang dihasilkan oleh PC gue. Jadi kalau misalnya, kalau kita melihat masa depan CPU dan juga GPU, kalau misalnya CPU-nya memakan 300 watt, terus juga GPU-nya menggunakan 400 watt, 700 watt, itu suhu panas, itu harus di-dump ke dalam ruangan gue. Jadi itu yang menurut gue kenapa menjadikan suatu performance per watt itu sangat-sangat penting. Karena ya hal tersebut, gue pengen kamar gue itu tetap nyaman. Gue nggak pengen PC gue di luar kamar gue dan menggunakan konektor untuk cuman mainin PC gue. Dan juga terutama kalau gue harus merender, terutama di 3D dan segala macam. Jadi itu yang menurut gue menjadi salah satu pertimbangan yang menurut gue sangat-sangat menarik, di mana suatu perusahaan itu tetap mempertimbangkan yang namanya performance per watt. Jadi AMD sekarang itu memperkenalkan dua high-end GPU-nya mereka dulu, yaitu 7900 XT dan 7900 XTX. Nah ini akhirnya nih, XTX itu kembali lagi. Nggak tahu buat gue ya, ini nostalgia banget, karena dulu gue sempat pakai Radeon 1900 XTX itu tahun 2006 dan zaman itu gue pakai PSU 550 watt dari Antec. Itu yang menurut gue udah high end banget pada saat itu. Dan sekarang kita bisa membutuhkan 2 kali lipatnya untuk PC high end. Jadi itu adalah salah satu yang kalau kalian mengikuti hardware dari zaman dulu cukup menarik. Nah untuk MCD-nya kita bisa lihat perbaikan yang jauh banget dibandingkan RDNA itu. Jadi kalau dibandingkan dengan seri sebelumnya, yang kalian bisa lihat benchmarknya di review-review gue sebelumnya juga, cache die ini berguna banget di resolusi 1080 dan 1440. Kalian bisa lihat banyak banget keuntungannya di kedua resolusi itu. Tapi di 4K, raw power yang benar-benar dibutuhkan, dan di situ RDNA 2 itu agak lacking. Tapi di sini kita bisa lihat kalau peak bandwidth itu mencapai 5,3 TB per second sekarang. Ditambah lagi, AMD sekarang mulai mengejar performa ray tracing yang bisa dilihat sekarang mencapai 50% performance per CPU dengan generasi kedua RT accelerators. Jadi ini semua bisa dibilang benar-benar proper 4K card, dan kayaknya 2023 adalah tahunnya dimana kita akhirnya bisa menikmati game-game di 4K dengan di atas 60 FPS secara raw performance, karena last gen banyak banget game yang harus dibantu menggunakan upscaling, dan sekarang raw performance itu udah bisa mendapatkannya. Jadi di slide ini kalian bisa lihat kalau dibandingkan dengan 6950 XT, loncatannya benar-benar jauh banget, terutama kalau kalian lihat untuk beberapa game yang menggunakan ray tracing dan juga game seperti Cyberpunk, yang bisa gue bilang masih game paling berat bersama dengan Metro Exodus. Gue yang menggunakan native di 4K 43 inci, ini buat gue bener-bener good news banget menghadapi 2023. Gue tahu memang angkanya rendah yang daily drive 4K gaming, tapi menurut gue ini bener-bener revolusioner banget, dimana raw performance udah bisa menikmati 4K dengan nyaman dan bisa di atas 60 FPS, dan perlu diingat juga Vega ini ternyata tergolong kecil. Jadi di slide ini kalian bisa lihat kalau slot size-nya itu cuma 2,5 slotnya. Ini kecil kan? Ini nggak beda sama 6950 XT dan juga masih menggunakan 8-pin PCIe Power 2. Jadi udah pasti nggak ada isu meleleh-meleleh di GPU ini karena loncatannya cuma 25 watt dibandingkan dengan 6950 XT. Jadi untuk saat ini AMD belum memerlukan 12 VH power. Nah cuman kita nggak tahu, ini nanti akan gue jelaskan masalahnya bagaimana dengan board partners, karena sebenarnya AMD itu memberikan ruangan gerak lebih besar kepada board partners dengan limit sampai 450-an watt. Itu ada di Igor's Lab.
Nah, jadi bandwidth yang disiapkan untuk GPU-nya juga menurut gue agak gila karena akan support sampai 8K 165Hz atau 4K 480Hz. Yang jujur buat gue pribadi, bandwidth seperti ini tentunya ya akan menguntungkan banget. Cuman buat gue sih 144Hz adalah sweet spot yang benar-benar manis, dan di atas itu udah mulai diminishing return. Nah, jadi untuk gaming di 8K ini juga ternyata ini GPU benar-benar capable dengan menggunakan FSR. Ini agak gila ya menurut gue ya, 8K, sedangkan 4K aja masih sedikit yang menggunakannya, terutama kalau kita lihat misalnya Steam Survey. Tapi balik lagi, makanya kedua GPU ini datang tuh menggunakan 20 dan 24 GB varian untuk VRAM-nya. Nah, di sini kalian bisa lihat performa yang gue bisa bilang tetap ya. Tunggu nanti setelah kita benchmark, tapi setidaknya ini gue kasih lihat dulu slide-nya atau marketing slide, quote-unquote, yang bikin gua kaget. Kita benar-benar bisa main game kompetitif dengan input lag rendah melihat jumlah FPS yang kita dapatkan. Di MW2, ini kita bisa lihat. Terus juga ada Apex, terus ada Overwatch, apalagi juga ada Valorant. Ini di 4K performanya ekspektasinya seperti ini. Nah, kalau kita maju ke 8K, kita masih bisa lihat MW2 masih bisa di 190 FPS dan Uncharted di atas 60 FPS. Ini menurut gua benar-benar gila. Uncharted di last gen 4K itu berarti benar-benar ampun-ampunan. Kalau kalian bisa lihat reviewnya, gue udah pernah bahas betapa gilanya itu game. Sekarang 8K dengan FSR itu bisa di atas 60 FPS. 8K, 4K aja tuh 4 kali lipat 80, apalagi 8K. Tapi ada yang perlu kalian pahami juga, kalau tabel ini tuh menggunakan best case scenario dan juga menggunakan FSR yang ada di preset performance. Jujur, untuk game kayak Uncharted, gue mudah banget, gampang banget melihat perbedaan kalau kalian menggunakan preset quality dengan performance-nya. Jadi ini harus kita revisit. Tapi kalau game kayak Anno, ini jujur sulit banget untuk dibedakan. Kalian juga bisa lihat konten gue sebelumnya tentang ngebahas FSR. Bahkan game kayak Valhalla pun juga sama, dan di Cyberpunk pun sama. Itu akan cukup mudah untuk kalian bandingkan yang menggunakan performance maupun quality presetnya. Jadi nanti akan kita kupas lebih dalam saat nge-review GPU-nya kalau kita udah pegang. Terakhir, masalah performa, kita juga bisa loncatannya di ray tracing. Ini yang gue harapkan banget sebenarnya, dan gue harap di Cyberpunk juga sebenarnya, karena gue lagi mainin ulang. Karena kayaknya sampai sekarang cuma Cyberpunk dan Metro yang ray tracingnya itu bener-bener manis banget. Di sini kita bisa lihat Cyberpunk cukup tinggi menggunakan ray tracing 4K dengan ultra settings, bukan psycho tapi ultra. Gua ngaruh sebenarnya stable 70-an FPS, tapi ini bisa turunin beberapa preset aja paling untuk mencapai hal tersebut. Dan Dying Light yang menurut gua sangat-sangat tinggi bedanya di sini. Dari nyaris playable jadi playable di 72 FPS average-nya. Jadi di sini kita bisa lihat kalau benar-benar loncatan itu tinggi banget penawaran dari AMD yang juga cuma menggunakan 2 8-pin PCIe. Dan seperti yang tadi gue bilang kan, dari Igor Lab hasilnya dari mereka lihat, dari arsitekturnya juga RDNA 3 itu didesain untuk bisa sampai 450 watt. Jadi konfigurasi yang nanti melalui board partners kita akan bisa lihat akan banyak banget perbedaannya, dan menurut gue itu harus dilihat untuk performance-nya seperti apa dan power limitnya kayak gimana. Jujur, gue suka banget sama reference design yang sekarang, benar-benar mengingatkan gue karena grillnya Dodge Charger. Cuman deh, balik lagi itu subjektif lah. Dan yang paling penting, harga yang ditawarkan ini adalah $999 dan $859, yang artinya lebih murah sekitar $500 atau 6,5 juta dari penawaran milik terbaiknya Nvidia, itu adalah RTX 4090. Ya, jadi konsumen di sini yang selalu menang saat corporations harus bersaing, dan ini yang harus kita dukung. Oh, sama gue lupa, buat yang concern masalah encoding-decoding AV1, ini GPU support untuk keduanya, di Premiere pun juga akan support, di Handbrake juga support. Jadi non-issue di situ kalau kalian mau ke depannya menggunakan AV1. Bukan kalau mau sih, karena emang ke depannya juga masa depannya kita dengan apa yang kita lihat sekarang, AV1 adalah masa depan untuk encoding. Gue rasa itu doang yang bisa gue rangkum, dan gue harap perang harga akan segera dimulai. Dan tentunya yang menang adalah kita. VGA makin turun harganya, terutama untuk last gen yang masih benar-benar viable banget di resolusi 1440. Jadi kalau kalian main di 1440, kalian masih bisa tertarik untuk melihat last gen, karena itu masih benar-benar viable banget untuk main 1440 sampai 144 Hz. Nah, jadi gue rasa tahun 2023 atau mulai dari sekarang, ini adalah tahunnya para 4K user atau yang baru mau migrasi ke 4K untuk bisa main dengan sangat-sangat nyaman tanpa harus mengorbankan performance yang terlalu jauh, atau kalian menggunakan display 4K tapi harus main di resolusi 1440, which is useless. Jadi itu gue rasa rangkuman yang bisa gue kasih kepada kalian hari ini, and see you guys next time.